Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Julita dengan NPM D1 D6 19042. Saya seorang mahasiswa Universitas Bengkulu jurusan Administrasi Publik yang sekarang sedang menempuh semester 7 teman-teman. Untuk memenuhi tugas kuliah, saya ada tugas video nih teman-teman mengenai administrasi publik. Sekilas nih sebelum kita membahas lebih dalam mengenai administrasi publik. Yang pertama, biasanya bersifat melayani dan melayani. Yang kedua, untuk kepentingan publik tentunya. Yang ketiga, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik. Apakah kamu termasuk orang yang belum tahu dengan administrasi publik? Kegiatan administrasi publik itu bisa kamu lihat di kehidupan sehari-hari loh. Yuk kita telusuri secara mendalam mengenai administrasi publik. Administrasi publik merupakan suatu kegiatan atau proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi itu terdiri dari dua, yaitu ada administrasi niaga dan administrasi publik. Tapi sebelumnya penasaran nggak sih kenapa administrasi negara itu diubah menjadi administrasi publik? Sebelumnya, administrasi negara itu dilaksanakan oleh negara untuk kepentingan publik. Dan selanjutnya, dalam perkembangan zaman diubah menjadi publik karena tidak hanya mengurus surat menyurat, melayani, pembukuan, dan lain-lain, tetapi juga terdapat urusan politik dan urusan lainnya. Dan kemudian, pelembagaan administrasi publik ini lebih fokus pada manajemen publik. Administrasi publik terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, legislatif, di mana ini ada DPR, DPRD. Yang kedua, itu ada yudikatif. Yudikatif ini biasanya melingkup pada peradilan, hukum. Yang ketiga, itu eksekutif yang dilakukan oleh presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada 3 pendekatan dalam administrasi publik. Yang pertama, itu ada political approach. Political approach ini adalah kegiatan dalam perumusan kebijakan, dikenal dengan RRA, representatif, responsif, dan akuntabilitas. Yang kedua, itu ada managerial approach. Nah, di managerial approach ini, di sini adalah implementasi dari kebijakan tersebut. Di sini dikenal dengan 3E, efektif, efisien, dan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada legal approach, di mana di sini melihat, memastikan, meneliti apakah implementasi itu sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Nah, administrasi itu memiliki peran penting loh teman-teman. Tanpa administrasi, bagaimana suatu organisasi bisa mencapai tujuannya? Teman-teman, di sini ada poin penting yang harus teman-teman ketahui. Administrasi publik itu harus ada tujuan, kemudian harus melakukan kerjasama, dan ada pembagian tugas masing-masingnya. Terdapat 2 orang atau lebih, dan adanya sarana-prasarana. Fungsi administrasi publik itu ada 8, yaitu planning, organizing, coordinating, reporting, budgeting, staffing, dan directing. Ciri-ciri administrasi publik. Yang pertama, 2 orang atau lebih. Yang kedua, kegiatan dalam bentuk kerjasama. Yang ketiga, terdapat proses kerja. Yang keempat, adanya bimbingan, arahan, pengawasan, dan lain-lain. Unsur administrasi publik menurut Deliangji. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kepegawaian. Yang kelima, keuangan. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayangkan gambaran mengenai administrasi publik? Kita bakal bahas mengenai prospek kerja mengenai administrasi publik. Yuk simak! Di sini, teman-teman bisa berprofesi sebagai PNS atau non-PNS, tenaga pendidik, jurnalis, konsultan pemerintah, aparat pemerintah, aktivis organisasi masyarakat, anggota partai politik, dan lain-lain ya teman-teman. Itulah pembahasan mengenai administrasi publik. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk info selanjutnya, pantau terus ya.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.